Ada lagi yang ada satu pertanyaan lagi yang penting untuk kawan Surya jawab juga itu soal ini kan melihat situasi yang tadi apa yang Surya jelaskan juga itu apa apa yang macam menurut kawan Surya sebagai orang Indonesia juga gerakan di Indonesia mendukung hak penentukan sendiri juga terus juga sebagai orang Indonesia melihat misalnya apa kekerasan ini kan dia berlanjut terus sementara penindasan misalnya hampir Papua juga ini kan semakin banyak di Papua orang hampir ini pendatang di Papua. Nah, menurut kawan Surya sendiri ini bagaimana melihat soal ini? Soal menyikapi soal isu hak penentukan sendiri, juga menyikapi soal isu-isu kekerasan di Papua. Silakan. Ya, jadi untuk menekan praktek kolonialisme, represi, eh, praktek slow genocide, dan rasisme terhadap orang Papua ini tidak bisa diserahkan kepada sekitar hampir 2 juta orang asli Papua di tanah Papua sana. Tidak bisa diserahkan pada teman-teman Papua semata. Justru tekanan yang lebih besar dan menampar itu akan lebih eh, berbobot ya apabila tugas tersebut diemban juga oleh rakyat Indonesia secara spesifik generasi muda gitu. Kenapa secara spesifik saya bilang generasi muda? Karena pada umumnya generasi muda bisa lebih terbuka terhadap suatu gagasan-gagasan baru dan kritisisme terhadap kenyataan politik dan kebijakan negara. Nah, jadi kalau semakin banyak orang berbicara tentang Papua, dalam hal ini orang Indonesia di luar Papua maupun orang apa, pendatang, maka bobot politiknya itu akan akan menunjukkan tamparan keras terhadap pemerintah Jokowi ataupun pemerintah Prabowo ke depannya ini. Akan ketika lebih banyak yang mengkritik, terlepas dia bergabung atau tidak bergabung dengan Free WP itu tidak ada masalah. Yang penting sekarang Anda melihat bahwa soal-soal militerisme, soal-soal kolonialisme itu tidak berakhir sejak 1945, itu tidak berakhir meskipun ada reformasi 98. Kita akan melihatnya dalam bentuk yang eh, baru dan berkelanjutan seperti di Papua. Meskipun ada Otsus, meskipun gubernurnya adalah orang Papua, meskipun katakanlah bupati dan wali kotanya orang Papua gitu ya. Tetapi eh, tingkat kekerasannya masih di dalam kategori bahwa ada konflik atau ada apa namanya, ada ya ada penjajahan lah di tanah Papua. Atau wilayah-wilayah konflik justru bertambah atau juga mobilisasi militer, struktur Kodam Koramil, ya, struktur komando teritorial bertambah, bukannya berkurang. Jadi secara esensial meskipun ada otonomi khusus, meskipun ada apa namanya orang Papua bisa masuk ke DPRD lewat jalur anggota DPRD OSUS, ada MRP, tetapi secara fundamental kita tidak melihat ada perubahan eh, apakah kolonialisme itu hilang atau tidak, atau apakah rasisme itu hilang atau tidak. Karena itu tugas kita orang-orang Indonesia harus semakin banyak berbicara soal Papua dari berbagai segi. Apalagi ke depan ini yang memenangkan pemilu adalah Prabowo. Kita punya ini bukan soal individu dia, tapi cara dia menangani Papua, kebijakan dia dalam menangani Papua, track record dia dalam soal Papua adalah eh, track record yang cara menanganinya nafasnya bukan nafas untuk berbicara lewat dialog,
ngapasnya bukan untuk berbicara secara demokratis, menggunakan prosedur-prosedur demokrasi, bukan. Cara menanganinya adalah dengan lewat kekerasan. Kedepannya kita mungkin akan melihat intensitas kekerasan lebih tinggi. Saya eh, mengatakan kemungkinan ini akan lebih besar dibandingkan sebelumnya sebagai sebuah prediksi, eh, dan itu bermakna kita harus bersiap-siap untuk bersama-sama memberikan sokongan besar terhadap kawan-kawan di Papua yang akan bersama-sama menahan serangan tersebut, sekaligus saya pikir bisa mengakumulasikan serangan tersebut sebagai suatu kampanye politik internasional, menunjukkan bahwa masalah Papua belum selesai, masalah Papua belum tuntas, gitu. Dan karena itu ini nggak bisa diletakkan kepada kami, Vero, ataupun kawan gerakan di Papua, ataupun teman-teman NGO. Ini harus menjadi kerja politik bersama. Kerja politik untuk mempertahankan capaian demokrasi, kerja politik untuk apa namanya, membuka lagi ruang yang lebih besar buat kita dan buat rakyat Papua. Ingat sekali lagi bahwa kekerasan di Papua mungkin intensitasnya lebih besar di Papua, tapi itu tidak berarti bahwa itu hanya berhenti di Papua saja. Mungkin suatu saat kekerasan dengan intensitas yang lebih besar juga akan potensial akan berdampak terhadap berbagai tempat di Indonesia. Terima kasih, kawan Niku.